Jangan tiru gaya dunia yang mengatakan bahwa satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, masih juga kumaafkan. Tetapi tiga kali, jangan kau coba. Nah, itu adalah sikap dunia yang keliru, yang sudah mungkin tertanam di konsep pikiran kita. Nah, kita jangan memiliki konsep yang demikian, Bapak Ibu. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Memiliki pengertian bahwa mengampuni itu pilihan. Bukan pilihan, tetapi itu keharusan bagi saya dan bagi kita semua untuk memberikan pengampunan. Tetapi kita masih belum mengampuni, padahal setiap minggu, setiap hari kita mengucapkan doa Bapa kami. Tetapi kita belum bisa mengampuni. Itu dipertanyakan kekristenan kita seperti apa. Dipertanyakan pemahaman kita seperti apa, iman kita itu memahami tentang hal pengampunan. Siapapun dia di dunia ini, maupun dia tokoh agama, maupun juga dia public figure atau apapun profesinya, kita tidak heran kalau misalnya kita dengar mereka jatuh di dalam berbagai dosa. Karena apa? Kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat dosa. Akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa itu, kecenderungan hatinya itu adalah ada egoisme. Dan bukan hanya itu juga, iri Bapak Ibu, cemburu. Tahu kepanjangan daripada SMS Bapak Ibu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. 3 hari aja dosa yang kita perbuat, kalau kita kenakan baju putih dan ditempelkan itu warna hitam, misalnya dosa itu, sudah tidak kelihatan lagi Bapak Ibu. Putihnya, sudah hitam semua badan kita ini. Akibat karena dosa yang kita lakukan setiap hari. Itulah artinya Bapak Ibu. Tetapi oleh anugerah Allah, Allah mengampuni kita. Mengampuni saya dan kita semua oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Maka dasar itulah mengapa kita harus mengampuni. Amin ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, satu pokok pikiran yang dikirim kepada saya pada pagi hari ini oleh Bapak Bestian, yaitu mengampuni. Untuk mendasari pembacaan firman atau merenungkan satu tema pokok pikiran ini, kita akan belajar satu firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai 35, tetapi kita singkat saja, kita baca ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Di bawah satu perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana adalah perumpamaan tentang pengampunan. Ayat yang ke-21 sampai 22 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, kita yang berbahagia yang telah membaca dan juga melakukan firman pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengetahui dulu konteks daripada teks yang telah kita baca ini, di mana dalam konteks ini para murid datang berkumpul kepada Yesus dan berbicara, mempertanyakan beberapa hal, dan salah satunya adalah tentang poin pengampunan dalam teks yang telah kita baca ini. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang pengampunan, kata pengampunan itu di dalam bahasa Yunani itu memakai kata apiemi, atau di dalam bahasa Inggris itu forgive. Nah, kita mengenalnya kata pengampunan ini yang secara umum adalah memaafkan, tetapi tidak terlalu mendalam. Kata mengampuni kalau ini hanya sekedar memaafkan, tetapi artinya di situ adalah membebaskan atau menghapuskan. Nah, itu yang perlu kita pahami di dalam kata pengampunan itu, bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi itu adalah membebaskan, menghapuskan atau meninggalkan, tidak mengingatnya lagi. Nah, itu perlu kita pahami Bapak Ibu. Mengapa bisa muncul di dalam Alkitab, baik dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di sepanjang kitab, topik pengampunan ini adalah satu topik yang sangat besar di dalam Alkitab. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Kenapa bisa muncul itu di dalam Alkitab? Kalau mungkin kita sering baca ya di dalam Alkitab, mengapa bisa muncul satu topik ini? Dan itu adalah topik yang sangat besar. Nah, perlu kita mengetahui bahwa sejak Bapa leluhur kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka seluruh umat manusia kita semuanya menjadi berdosa, menjadi tercemar oleh dosa itu. Maka
Mulai dari situlah manusia kecenderungan hatinya itu adalah berbuat dosa, berbuat kesalahan. Jadi mulai dari situlah muncul nanti tema yang besar ini tentang pengampunan. Nah Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, makanya kita tidak heran kalau misalnya kita lihat orang-orang yang misalnya adalah suka memberontak atau suka melawan. Ada di antara kita yang suka memberontak, suka melawan di tempat ini? Tapi saya percaya tidak ada ya. Amin ya. Amin. Cuman di depan ini kayaknya yang lebih semangat, amin gitu ya. Tapi saya percaya kita semua itu ya, tidak ada bibit-bibit yang memberontak, suka melawan, sama dalam pekerjaan yang kita tekuni gitu ya. Juga adalah akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa itu. Kecenderungan hatinya itu adalah ada egoisme. Dan bukan hanya itu juga, iri Bapak Ibu, cemburu. Tahu kepanjangan daripada SMS Bapak Ibu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi itu adalah yang ada di dalam hati manusia. Juga kita melihat bahwa orang suka korupsi, misalnya tamak, dan suka menipu, suka bohong. Itu karena apa? Akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa itu. Kecenderungan hatinya adalah melakukan hal-hal yang sifatnya dosa. Makanya Bapak Ibu kita tidak heran. Siapapun dia di dunia ini, maupun dia tokoh agama, maupun juga dia public figure, atau apapun profesinya, kita tidak heran kalau misalnya kita dengar mereka jatuh di dalam berbagai dosa. Karena apa? Kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat dosa. Makanya Bapak Ibu yang oleh Tuhan, kalau kita misalnya belajar, misalnya kita taruh seorang anak di sebuah hutan, misalnya, maka tanpa diajarin seorang anak itu, dia bisa secara otomatis berbuat dosa, misalnya berbohong, mencuri. Itu tanpa diajarin. Karena apa? Kecenderungan hati manusia itu adalah melakukan kesalahan dan dosa. Nah, Bapak Ibu yang oleh Tuhan, ini yang perlu kita pahami tentang kenapa bisa muncul kata pengampunan ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Misalnya melukai hati kita, mungkin itu sahabat, mungkin itu teman, atau mungkin teman sekerja, teman sepelayanan. Bagaimana caranya kita bisa mengampuni mereka? Nah, di dalam teks yang telah kita baca itu adalah pertanyaan yang sama Rasul Petrus mempertanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-21 di sana. Di mana di sana dikatakan bahwa Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Tetapi Tuhan menjawab, tidak cukup hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita harus memahami angka 7 dan angka 70. Bukan hanya ditulis atau disebutkan angka 7 atau angka 70 di sana. Kita harus memahami itu. Nah, angka 7 itu ada makna teologisnya. Angka 7 itu dapat dimengerti di mana setelah Allah menjadikan langit dan bumi, pada hari yang ke-7, dia berhenti dari semua penciptaan itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Hari yang ke-7 juga, itu dikuduskan oleh Allah. Sehingga itu tertulis di dalam hukum Taurat, yang bunyinya mengatakan bahwa, kuduskanlah hari Sabat bagiku. Itu poin yang keberapa, Pak Ibu? Masih ingat? Poin yang keberapa? Berapa? 4, pintar. Puji Tuhan, masih ingat. Yang lain masih ingat ya? Kalau masih belum ingat, mungkin bolehlah kita kembali lagi dari sekolah minggu paling ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang perlu kita pahami bahwa angka 7 itu. Nah, perlu juga kita mengetahui angka 70. Karena diungkapkan oleh Tuhan Yesus bahwa mengampuni itu tidak cukup hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa ada beberapa makna teologis daripada angka 70 itu. Yang pertama adalah pada saat umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka dipilihlah seorang Musa untuk memimpin bangsa itu. Karena jumlahnya jutaan orang, maka Allah memerintahkan Musa untuk memilih tua-tua sebanyak 70 orang. Jadi untuk membantu dia dalam. Nah, poin yang kedua adalah makna daripada angka 70 itu adalah bagaimana umat Israel, mereka dihukum dan juga sekaligus pemulihan. Nah, kita melihat Bapak Ibu bagaimana setelah bangsa Israel sudah sampai di tanah Kanaan yang berlimpah,
tetapi mereka jatuh lagi di dalam dosa. Karena kebiasaan mereka di tanah Mesir menyembah berhala, tetapi setelah mereka sampai di tanah perjanjian, mereka berzinah dengan Allah lain. Maka Allah murka kepada mereka, maka Allah mengizinkan mereka kembali diperbudak, ditaklukkan oleh Babilonia. Itu sepanjang 70 tahun lamanya. Kalau mereka sudah diperbudak di Mesir, maka Allah mengizinkan mereka kembali diperbudak selama 70 tahun di Babilonia. Nah, itu adalah makna daripada angka 70. Tetapi kita juga dapat memaknai angka 70 itu adalah, yaitu di mana di dalam kitab Mazmur bahwa ini adalah masa produktif manusia. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa batas umur produktif manusia itu adalah 70 sampai 80 tahun. Dan jika lebih daripada itu sudah bonus Bapak Ibu. Angka 70 juga dapat dimaknai, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengutus 70 para murid. Nah, Bapak Ibu yang soleh Tuhan, itu yang perlu kita maknai di dalam angka 7 dan angka yang ke-70. Nah, Bapak Ibu yang soleh Tuhan, Bapak Ibu mungkin kita perlu bertanya, bagaimana cara mengampuni itu? Itu artinya bahwa mengampuni itu 70 kali 7 itu adalah sesuatu hal, angka yang tidak dibatasi. Misalnya kita menghitung 1 tahun itu berapa Bapak Ibu? 365 hari. 70 kali 7 itu adalah melebihi 490. Artinya bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Amin ya. Jadi untuk mengampuni itu adalah tidak ada batasnya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengampuni? Nah, itu poin yang paling penting. Mengapa saya dan kita semua harus mengampuni atau memaafkan atau melupakan kesalahan orang lain? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa alasan tentunya yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama itu adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi, mencintai, dan mengampuni kita. Itu yang perlu kita pahami. Karena Allah terlebih dahulu mencintai saya dan semua kita, mengampuni kita, maka kita juga perlu belajar. Karena Allah telah menjadi contoh teladan mengampuni kita, maka kita juga mengampuni orang lain. Amin ya. Seperti misalnya tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang disoleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Mungkin kalau saya boleh bertanya kepada kita semua di tempat ini, mana lebih banyak kita berbuat dalam keseharian kita, berbuat dosakah atau berbuat kebaikan? Mana lebih banyak Bapak Ibu? Kalau misalnya kita perhitungkan, mana lebih banyak? Kita sependapat bahwa lebih banyak berbuat dosa Bapak Ibu ya. Amin. Jadi mungkin kita minimalis aja lah. Kita hitung 3 dalam sehari saja. Misalnya berbuat dosa. Dikali 7 Bapak Ibu. Misalnya dari seminggu itu 7 hari. Jadi 3 dosa kita perbuat dalam sehari. Dikali 7 berapa? Itu adalah 21. Dikali 1 bulan. 3 kali 30. Itu sudah berapa? Sudah 90. Dikali misalnya 3 kali 365 hari. Dalam 1 tahun. Sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 1095 dosa dalam setahun. Itu hanya 3 saja dosa dalam sehari kita perbuat. Belum mungkin sampai 15 gitu ya. Karena kita tahu bahwa dosa itu banyak muncul dari mana-mana. Dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari sikap kita. Itu hanya 3 saja. Dalam setahun kita genapkan itu 1000 Bapak Ibu. Dikali dengan umur kita. Kira-kira mungkin berapa rata-rata umur kita di tempat ini? 20 ya? 20. Mulai dari plus ya. Oke, baik. Jadi kita mungkin ada umur 20 gitu ya. 20, 25, 30, 35, 40, 45 atau sampai 50. Kalau kita sudah umur misalnya 50 atau 30 atau 20, kalau misalnya kita kenakan baju putih Bapak Ibu, 3 sehari aja dosa yang kita perbuat, kalau kita kenakan baju putih dan ditempelkan itu warna hitam, misalnya dosa itu sudah tidak kelihatan lagi Bapak Ibu. Putihnya. Sudah hitam semua badan kita ini. Akibat karena dosa yang kita lakukan setiap hari. Nah, itulah artinya Bapak Ibu. Tetapi oleh anugerah Allah, Allah mengampuni kita. Mengampuni saya dan kita semua. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Maka dasar itulah mengapa kita harus mengampuni.
Amin ya. Setelah ini kita boleh mengampuni satu sama lain. Terus pertanyaan, itu berat sekali Pak. Aduh berat. Udah, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak mengampuni. Amin. Nah itu poin yang pertama, itu alasan yang pertama mengapa kita harus mengampuni. Nah poin yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mengampuni? Tadi 25 itu waktunya ya, berapa menit lagi? Memang saya harus persingkat. Kalau di gereja kita biasanya ya kurang-kurang lebih 1 jam biasanya kalau saya mengajar. Tapi kita persingkat aja. Nah poin yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mengampuni sebagai orang percaya? Tentu poin yang kedua adalah karena itu adalah perintah langsung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita misalnya melihat Bapak Ibu di dalam teks, dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana dikatakan di sana bahwa, apa Bapak Ibu masih ingat doa Bapa kami? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka sangat diherankan sekali, menjadi pertanyaan yang besar bagi kita, jika kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi kita masih belum mengampuni, padahal setiap minggu, setiap hari kita mengucapkan doa Bapa kami. Tetapi kita belum bisa mengampuni. Itu dipertanyakan kekristenan kita seperti apa. Dipertanyakan pemahaman kita seperti apa, iman kita itu memahami tentang hal pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan langsung kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu alasannya mengapa kita harus mengampuni. Nah yang kedua juga Bapak Ibu, di dalam beberapa teks Alkitab, misalnya dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-44 dikatakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiayakan. Makanya Bapak Ibu kita lihat di hari-hari ini, saya sangat bersyukur kejadian-kejadian yang dialami oleh orang Kristen, tetapi mereka tabah gitu ya. Misalnya kita lihat kejadian yang viral gitu ya. Ibu sedang ibadah dibubarkan, gereja ditolak di mana-mana. Tapi orang Kristen tidak ada reaksi gitu Bapak Ibu. Mereka memberikan pengampunan. Nah, itulah kita bersyukur sebagai orang Kristen. Itulah inti kekristenan itu. Memberikan pengampunan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 bawah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayakan. Bapak Ibu pernah berdoa ketika kita disakiti orang lain? Siapa yang pernah? Kira-kira berdoa untuk kamu dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Ada pernah melakukan hal itu? Mungkin masih berat Bapak Ibu ya. Amin? Masih berat. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya dan kita semua diingatkan. Supaya kita bertobat dari pengertian dan dari hal-hal yang demikian. Kita kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, secara singkat, juga di dalam Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan bahwa, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Jadi itu adalah ayat-ayat yang memperlihatkan kepada kita. Kita harus memberikan pengampunan. Kita juga melihat satu misalnya di dalam seorang Yusuf. Bapak Ibu masih ingat kita kisah seorang Yusuf. Bagaimana saudaranya memperlakukan dia tidak adil. Dia harus direncanakan untuk membunuh dia. Bahkan juga kita melihat bagaimana dia dibuang ke dalam sumur. Dan akhirnya juga dia dijual kepada orang Mesir. Tetapi dia mampu melepaskan pengampunan itu. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada pagi hari ini, saya dan kita semua diingatkan secara keras. Bahwa kita harus mampu memberikan pengampunan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Memiliki pengertian bahwa mengampuni itu pilihan. Bukan pilihan, tetapi itu keharusan bagi saya dan bagi kita semua untuk memberikan pengampunan. Amin. Bapak Ibu, sebagai penutup, jangan tiru gaya dunia yang mengatakan bahwa satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, masih juga kumaafkan. Tetapi 3 kali, jangan kau coba. Nah itu adalah sikap dunia yang keliru, yang sudah mungkin tertanam di konsep pikiran kita. Nah kita jangan memiliki konsep yang demikian Bapak Ibu. Amin. Banyak orang-orang Kristen yang saya lihat itu
ketemu di mana-mana memiliki konsep demikian. Saya sudah mengampuni Pak 1 kali, 2 kali. Tapi nanti kalau 3 kali ini, awas Pak. Saya hajar Pak. Nah itu adalah sesuatu hal pemahaman yang keliru. Saya percaya tidak terjadi di tempat ini ya. Amin. Nah Bapak Ibu, sedemikian jauh firman Tuhan yang saya boleh sampaikan mengingat waktu. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman yang telah kami pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun secara singkat, tetapi kami sungguh diberkati lewat firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami telah dengar, biarlah itu boleh mengubah hidup kami. Dan kami boleh melepaskan pengampunan kepada siapapun yang melukai, menyakiti kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.